Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Hadi Winata, peserta Lasar CPNS tahun 2022, Angkatan 10, Kelompok 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang core value berakhlak yang kedua, yaitu akuntabel. Nah, akuntabel. Pengertian akuntabel adalah eh, akuntabel, kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Nah, akuntabel sini merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Nah, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Jadi, akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan tanggung jawab laporan kegiatan kepada atasannya. Jadi, akuntabilitas ini secara garis besar merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pekerjaan kita atau terhadap jabatan yang kita miliki, yang kita laporkan kepada atasan. Jadi, bertanggung jawabnya kepada atasannya. Nah, aspek-aspek akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek, yang antara lain itu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jadi, setelah ada hubungan dua pihak, jadi kita bertanggung jawab itu kan antara satu pihak pertama dan pihak kedua. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Jadi, akuntabilitas yang diharapkan kita menimbulkan ASN ataupun aparatur pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dan yang ketiga, akhirnya ada laporan. Jadi, laporan itu perwujudan dari akuntabilitas kita. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memperbaiki kinerja atau akuntabilitas improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Mohon maaf, nomor 3 dan nomor 4 ini sama sebenarnya, jadi salah input. Jadi ini aspek-aspek akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu hasilnya kita menjadi seorang yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas akan menghasilkan laporan. Jadi, laporan kerja, laporan kinerja kita itulah perwujudan dari akuntabilitas. Dan akhirnya, akuntabilitas akan memberikan hasil kerja. Jadi, kinerja kita setelah kita mempraktekkan akuntabilitas itu terlihat dengan perbaikan diri kita. Jadi yang tadinya kita mungkin tidak bertanggung jawab, karena adanya aspek akuntabilitas, kita jadi orang yang bertanggung jawab, dan akhirnya kita menjalankan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar tidak bermain-main. Kemudian, akuntabilitas ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk sebagai kontrol demokratis. Jadi, ada kontrol demokrasi, peran demokrasi di akuntabilitas ini, karena dia akan menciptakan atau menjadi batasan-batasan kita yang kita nggak bisa sewenang-wenang gitu. Yang kedua, untuk mencegah korupsi, ini udah pastilah ya, untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lanjut, panduan perilaku akuntabel. Nah, panduan perilaku akuntabel ini perwujudan
dari core value ASN berakhlak itu tadi yang telah ditetapkan sama pemerintah, dengan Bapak Presiden. Jadi akuntabel ini ada. Apa yang dikatakan akuntabel itu apa sih? Nah, kita cerminkan, kita perbuat melalui poin-poin perilaku ini. Yaitu yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi, yang namanya ASN yang menjalankan nilai-nilai dasar akuntabel itu yang pastinya harus jujur. Jadi, akuntabel ini menuntut kita untuk jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Kita tidak bisa sembarangan dalam bekerja. Itulah ukurannya. Yang kedua, itu adalah kemampuan menggunakan kain dan bering negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi ini sama seperti pemborosan. Kita tidak boleh yang melakukan pemborosan. Kita harus benar-benar fasilitas negara ini kita jaga, kita rawat. Kita pakai ya, tapi jangan asal-asalan, tetap aja kita jaga. Kemudian kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Jadi kita jangan sewenang-wenang sama jabatan. Contoh kita misalnya memiliki jabatan kepala bidang, gitu. Kita jangan karena kita punya jabatan itu, kita bisa suka-suka kita tidak masuk kerja atau masuknya bisa suka-suka hati. Nah, itu yang dilarang. Makanya melalui core value dari akuntabel ini kita diharapkan memiliki pribadi yang tiga ini, bukan diharapkan dan harus mengerjakan itu. Nah, tidak mudah untuk menerapkan akuntabel ini karena ada beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Jadi akuntabel ini nggak bisa hanya secara teoritis saja itu terus kita menguasai itu menjadi akuntabel. Enggak, ada beberapa hal yang salah satunya itu kepemimpinan. Jadi pemimpin ini memiliki peran yang sangat vital dalam merubah lingkungan kerjanya gitu. Nah, makanya kadang ada peribahasa lah, bukan peribahasa, ada pengkiasan. Jadi kemanapun kapal itu, bagaimanapun kapal itu tergantung kapten kapalnya. Siapa yang menjadi supirnya gitu. Contohnya membawa bus lah ya. Jadi kalau itu mau dimasukin ke jurang, ya masuklah kita. Makanya peran pemimpin ini sangat vital. Karena pemimpin yang akan mempromosikan, yang akan menyuarakan untuk dan memberikan contoh praktek-praktek akuntabel ini kepada orang lain. Jadi nanti setelah dia melakukan itu, otomatis bawahannya juga melakukan itu. Kemudian berkomitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dia berkomitmen untuk eh, mempraktekkan akuntabel ini dan membuktikan bahwasannya ada efek positif. Makanya sehingga bawahan-bawahan tuh ikut gitu. Yang ketiga ada yang saran dan penilaian yang adil dan bijaksana. Jadi kita bekerja pasti ada penilaian. Pemimpin menilai kita. Jadi pemimpin itu harus memberikan penilaian yang bijak. Jangan sama si A tuh bagus gitu, nilainya bagus. Si A tuh dianggap selalu bagus. Sementara si B itu dianggap tidak bagus. Ada sentimen-sentimen pribadi. Nah ini yang dihindarkan dari yang namanya untuk jika kita ingin menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang kedua, transparansi. Transparan, itu terbuka. Jadi, transparan ini tujuannya tuh untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan putusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Jadi kalau kita sudah bertransparan dalam bekerja, otomatis orang juga jadi percaya sama kita. Dengan orang percaya, akan menciptakan kerjasama yang lebih mudah gitu. Dan tentunya itu kita akan menghindari praktik-praktik korupsi. Dan ber, karena sudah percaya, ya udah kita tidak
kita bisa mengoptimalkan kerja kita. Yang ketiga, integritas. Jadi integritas ini secara simpel tuh dapat diartikan tuh antara ucapan dan perbuatan itu sejalan. Jika kita mengatakan anti korupsi, ya perbuatannya pun harus demikian. Begitulah kira-kira. Makanya untuk salah satu yang menjadi faktor terciptanya akuntabel itu ya integritas. Baru yang keempat itu adalah tanggung jawab. Nah, setelah kita eh, kepemimpinan itu faktor yang penting. Kemudian ada lingkungan yang transparansi, kemudian integritas, dan akhirnya itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini diperlukan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Jadi bahwa ada suatu artiannya adalah ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Itulah yang namanya tanggung jawab. Kita nggak bisa bekerja saja, tapi tidak ada tanggung jawabnya. Di sini ada yang namanya tanggung jawab perseorangan dan institusi. Perseorangan itu adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan. Jadi kita melakukan sesuatu, ada pengakuan kita. Ada pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan, keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Responsibilitas institusi yaitu perlindungan terhadap publik dan sumber daya, pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, adanya penempatan PNS dan yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. Jadi responsibilitas dari institusi itu juga nyangkut poin ketiga ini ya. Jadi PNS, ASN yang ditempatkan itu harus memiliki kompetensi di bidangnya. Itu merupakan bentuk tanggung jawab dari institusi. Kelima tuh keadilan. Keadilan itu udah pastilah ya, di mana-mana kita harus adil. Enam, kepercayaan. Keadilan akan memunculkan kepercayaan dan akhirnya menciptakan keseimbangan. Keseimbangan yang untuk mencapai akuntabilitas dan kerja, maka diperlukan ada keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Jadi, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas. Di kejelasan ini, kalau kita mau menjalankan pekerjaan yang benar-benar sesuai untuk menghasilkan tujuan yang sesuai diharapkan, itu harus ada arah yang jelas. Bahwasanya si A itu melakukan kewenangannya ini, dan tidak bisa dicampur-campurin lagi. Konsistensi. Nah, konsistensi ini penting karena menyangkut stabilitas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita sudah baik, tapi kita konsisten, ya itu sama saja. Bentar-bentar kita baik, bentar buruk, bentar baik, bentar buruk, itu nggak berguna juga. Jadi kalau kita mau menciptakan lingkungan akuntabel, harus konsisten. Oke, saya rasa sampai di sini untuk tentang akuntabel, tentang core value yang kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Ya, silakan dulu. Pak, saya mau nanya, katanya di Kominfo ini untuk daftar wartawan itu di sini katanya Pak. Oh iya benar Bu, kita di sini bidang komunikasi Dinas Kominfo itu juga mengakomodasi kepentingan wartawan. Jadi memang ada diumumkan bahwasannya ini ada pembukaan pendaftaran untuk wartawan yang Kominfo. Jadi datang Ibu maksudnya? Saya mau daftar gitu maksudnya Pak. Oh, mendaftar untuk menjadi Iya. bagian dari wartawan yang Kominfo. Oke. Saya cek dulu ya Bu. Iya, Pak. Boleh saya melihat identitasnya Bu? Oh boleh Pak.
data Ibu belum ada memang terdaftar, belum pernah, dan saya juga sudah mengecek bahwa Ibu memang terdaftar, media itu memang terdaftar dalam kelompok pers. Saya akan membuatkan formulirnya ya Bu. Iya Pak. Ini Bu, ini formulir pendaftarannya yang sudah kita isi tadi. Ini mohon disimpan, nanti mohon ditunggu konfirmasi kita lebih kurang 3 kali 24 jam dari sekarang. Ada lagi yang bisa kita bantu Bu? Nggak ada Pak, itu aja saya mau daftar itu Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Ini Pak, titipkan. Oh maaf Bu, ini tidak dikenakan biaya dan kita juga tidak menerima seperti ini. Nggak apa-apa Ya, Pak. tidak usah Bu, tidak perlu Bu.